Halo teman-teman, selamat datang di channel kelompok kami. Nah, di video kali ini kita membahas literasi ICT dalam pembelajaran. Tapi nggak cuma literasi ICT-nya aja kok yang kita bahas. Kita juga akan bahas tentang computer based instruction, karakteristik dan kebutuhan peserta didik, pemanfaatan aplikasi berbasis online, learning management system, dan juga sosial media. Pembahasan yang pertama itu literasi ICT dalam pendidikan. ICT meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan media elektronik dalam mengolah informasi dalam konteks pendidikan. ICT menjadi bagian dari aspek kurikulum, reading, writing, speaking, math, dan ICT. Dan sebagai alat bantu untuk mengembangkan pengetahuan manusia juga membangun knowledge-based society, serta sumber informasi dan komunikasi bagi guru dan siswa. Nah, penggunaan ICT dalam pendidikan harus diimbangi dengan penggunaan yang bijak, dengan memperhatikan minat dari siswa itu sendiri. Peranannya juga sangat mendukung proses belajar menjadi lebih mandiri dan memacu inisiatif dari siswa. Peranan ICT ini mempermudah sistem pembelajaran loh teman-teman, karena penyampaian materi tertentu bisa menjadi lebih menarik dengan adanya visualisasi, stimulasi, dan juga animasi. Yang selanjutnya ada computer based instruction. Menurut Wena, pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Sedangkan menurut Hick dan Hyde, dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual. Bisa disimpulkan kalau pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar dengan komputer sebagai alat bantu pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas ataupun di lokasi lainnya. Nah, kalau tadi kita udah ngeliat nih perkembangan dunia pendidikan dengan sentuhan teknologi, kita juga perlu ngeliat dari kacamata peserta didiknya. Yang pertama-tama kita perlu kenal karakteristik peserta didik di era digital. Yang pertama, mereka memiliki habitus kegiatan yang serba praktis, di mana mereka ingin suatu kemudahan dalam mengakses segala sesuatu hal. Yang kedua, kebiasaan perilaku instan, di mana mereka ingin mendapatkan sesuatu secara cepat dan terkadang mempersingkat proses suatu kegiatan. Yang ketiga, ada mencintai kebebasan di mana karena keleluasaan dunia digital ini, mereka menjadi bebas dalam bertindak. Selanjutnya ada keempat, gemar mengikuti tren digital, di mana tren-tren di era digital saat ini memiliki kecenderungan seakan-akan seperti para penggunanya harus mengikuti tren tersebut. Yang kelima, ada mengolah informasi hanya sekilas, di mana spontanitas dalam mengelola informasi tersebut mengakibatkan ada informasi-informasi yang tidak ditelaah dengan baik sehingga kadang ada misinformasi dan kadang menimbulkan suatu kesesatan. Dan yang terakhir, adanya keinginan memperoleh pengakuan di mana dalam masa perkembangan ini mereka berusaha untuk mencari jati diri dan ingin memperoleh pengakuan dari dunia digital ini. Selanjutnya setelah kita tahu gimana karakteristik peserta didik, kita juga harus paham bagaimana mensupport kebutuhan mereka. Yang pertama ada pembelajaran interaktif secara online. Kita tahu kalau ada masa transisi dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran modern online. Nah, masa transisi ini cenderung monoton dan kadang membuat siswa menjadi bosan dalam kelas. Sehingga diperlukan suatu pembelajaran interaktif secara online di mana akan menambahkan daya atraksi dan ingin menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, ada bimbingan mengelola teknologi baru, di mana teknologi baru pasti mempunyai sistem dan pengelolaan yang baru, sehingga bimbingan dari guru ini diperlukan agar pelan teknologi baru dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, ada panduan beretika di dunia digital, di mana nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial itu perlu digunakan dalam pedoman-pedoman dalam bertindak dan perilaku di dunia digital. Selanjutnya, kita sekarang sudah masuk ke pemanfaatan aplikasi berbasis online di dalam pembelajaran. Nah, aplikasi berbasis online ini berusaha untuk mengintegrasikan dua dunia, dunia maya dengan dunia nyata. Nah, pengintegrasiannya ini dilakukan dengan teknologi, dengan pengembangan device, dan juga internet. Nah, melalui pengintegrasian ini diharapkan terbangunnya suatu pembelajaran fleksibel yang mengatasi ruang dan waktu. Ragam aplikasi online sendiri ada 3 jenis nih. Yang pertama ada video conference di mana memungkinkan pertemuan video sebagai pengganti tatap muka, seperti untuk meeting dan untuk pembelajaran. Dapat dilakukan melalui aplikasi yang sudah kita kenal seperti Zoom dan Google Meet. Kemudian ada audio conference di mana menghubungkan para pengguna untuk komunikasi secara cepat dan langsung seperti melalui telepon.
Dan yang terakhir, ada aplikasi chatting yang memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan secara singkat dan cepat kepada penerimanya. Ini seperti aplikasi-aplikasi WhatsApp, Telegram, Line, dan lainnya. Selanjutnya, ada Learning Management System atau LMS. Menurut Mahnigar, LMS adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk mengelola pembelajaran online yang meliputi beberapa aspek, yaitu materi, penempatan, dan pengelolaan, dan penilaian. Sistem pembelajaran dengan LMS akan memudahkan pengajar dalam memberikan materi pembelajaran kepada para pelajar dengan menggunakan aplikasi yang dapat mencakup beberapa aspek, yang antara lain aspek pedagogis atau fungsi pengajaran yang mudah untuk diaplikasikan. Yang kedua, ada aspek formatif sebagai pemantau perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada aspek desain interface atau tampilan tatap muka yang mudah dipahami oleh pengajar dan pelajar. Selanjutnya, memiliki tingkat keamanan data peserta yang cukup baik. Dan yang terakhir, memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data-data. Manfaat LMS. Yang pertama, pembelajaran terpusat. Sistem pembelajaran dengan menggunakan LMS mempermudah pengajar memberikan materi kepada pelajar, serta membantu mempermudah lembaga pendidikan dalam memantau perkembangan pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan. Dalam implementasi LMS, pengajar lebih mudah untuk mengelola nilai serta melacak semua pelatihan yang pernah diberikan kepada pengajar. Yang ketiga, belajar di kapanpun dan dimanapun. Dengan menggunakan LMS, kegiatan pengajaran dapat direkord, membuat pelajar bisa mengulang materi yang belum dimengerti kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, ada proses yang sederhana dan mudah diadaptasi. Dengan LMS, kegiatan belajar mengajar bisa diproses dengan lebih efisien, serta pengaplikasiannya mudah dilakukan oleh pengajar maupun pelajar. Pertama, mampu mengakomodasi segala aktivitas pembelajaran secara online, yang mana LMS harus dapat menyediakan keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di dalamnya, untuk menunjang kemudahan peserta didik. Yang kedua, konten pembelajaran yang mudah dipersonalisasi dan diakses melalui internet. Berarti, LMS dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan leluasa. Yang ketiga, terdapat bentuk komunikasi yang fleksibel, karena dapat berkomunikasi dua arah tentu memudahkan pengajaran serta peserta didik dalam berinteraksi di dalamnya. Yang keempat, efisiensi bentuk pembelajaran, yang artinya akses pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa batasan ruang dan waktu. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Pertama, dari keunggulan LMS itu sendiri ada kemudahan mengelola pembelajaran, yang mana dengan format yang digital tentu akan memudahkan pelajar dalam mengakses pembelajaran di dalamnya. Kedua, menunjang pembelajaran flipped classroom yang memudahkan pembelajaran yang lebih efisien. Kemudian user interface yang interaktif dan mudah digunakan, yang mana dengan kemudahannya para peserta tidak perlu bingung dalam penggunaannya. Keempat, memudahkan pemantauan hasil belajar oleh orang tua, yang mana perkembangan peserta didik dapat mudah dipantau karena aksesnya yang fleksibel. Adapun kekurangannya yang pertama adalah mengurangi interaksi langsung murid dan guru. Yang pertama, ini dapat mengganggu interaksi apabila harus melakukan pembelajaran secara langsung, karena ketidakterbiasaan antara pelajar dan guru saat melakukan pembelajaran secara langsung. Kedua, membutuhkan perangkat penunjang yang terhubung internet. Diperlukannya internet dalam LMS juga dapat menjadi kekurangan apabila internet mengalami kendala koneksi. Ketiga, terdapat fitur yang membutuhkan subskripsi atau berbayar. Tidak semua peserta didik mampu melakukan pembayaran sebuah fitur, sehingga sebaiknya memang diberikan akses gratis saja. Selanjutnya, berikut contoh LMS ada kelas E, Edmodo, Microsoft Teams, Schoology, dan Google Classroom. Kemudian ada media sosial, sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web, dan yang memudahkan penciptaan dan pertukaran user-generated content oleh Andreas Kaplan dan Michael Hanlin. Yang mana definisi media sosial ini berarti media sosial sebagai wadah interaksi untuk bersosialisasi yang dilakukan secara virtual tanpa terbatas ruang dan waktu. Berikutnya, pemanfaatan sosial media dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan motivasi pengembangan diri. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran tidak hanya mendukung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Dalam penggunaan media, perhatian siswa terhadap materi pembelajaran lebih meningkat. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan.
Seperti yang kita ketahui, jejaring sosial adalah tempat di mana kita mendapatkan teman yang baik, di dalam maupun luar negeri. Jejaring sosial yang kita ketahui seperti Facebook, Twitter, Friendster, dan lain-lain mempunyai manfaat bagi dunia pendidikan atau bagi belajar itu sendiri. Dengan jejaring sosial, para siswa bisa menambah jaringan pertemanannya tanpa harus bertemu langsung sehingga mereka dengan mudah menciptakan suatu komunitas yang bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, peningkatan adaptasi. Dengan jejaring sosial, siswa akan mampu belajar cara mengembangkan kemampuan teknis dan sosial yang dibutuhkan mereka dalam menghadapi era digital sekarang ini. Berikutnya, karakteristik media sosial. Media sosial ini memiliki ciri-ciri yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga dapat mengaburkan batas antara media dan audiens. Yang kedua, keterhubungan. Mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antara pengguna melalui fasilitas tautan atau links ke website, sumber-sumber informasi, dan pengguna lainnya. Yang ketiga, komunitas. Media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas secara cepat dan berkomunikasi secara efektif tentang beragam isu atau kepentingan. Yang berikutnya, perbincangan. Kemungkinan terjadinya perbincangan antara pengguna secara dua arah. Yang terakhir, keterbukaan. Keterbukaan ini kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui saran-saran voting, komentar, dan berbagi informasi. Jangan sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan. Berikut dampak positif dan negatif media sosial. Yang pertama, dampak positifnya itu mempermudah kegiatan belajar. Yang kedua, bersosialisasi dengan publik. Yang ketiga, menghilangkan kepenatan belajar. Yang keempat, dapat belajar cara beradaptasi. Nah, dampak negatifnya itu, yang pertama, mengganggu konsentrasi belajar. Yang kedua, dapat menyebabkan kualitas menurun. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap sosial media. Yang keempat, interaksi secara tetap cenderung menurun. Yang terakhir, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Next, slide selanjutnya. Ini merupakan contoh sosial media. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada WhatsApp, yang keempat ada Discord, dan yang terakhir ada Telegram. Ini merupakan referensi yang kita pakai untuk presentasi kita pada hari ini. Terima kasih.